Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tri. Di video kali ini saya akan membahas tentang pusat keterlibatan di Lazada. Apa sih pusat keterlibatan itu? Pusat keterlibatan itu kalau bahasa umumnya CRM atau Customer Relation Management atau kita follow up. Nah, itu bahasa sederhananya seperti itulah, follow up atau broadcast. Nah, follow up ini kita bisa memanfaatkan menu yang ada di Lazada, yaitu pusat keterlibatan itu kita bisa buat feed. Nah, buat feed itu seperti apa nanti kita bahas. Terus ada CEM. Nah, CEM itu ya kayak CRM tadi bahasanya, tapi CEM ada di menunya. Nah, itu kedua menu ini sangat powerful kalau kita maksimalkan. Nah, kalau feed itu kalau di sebelah atau di Shopee itu namanya story atau Shopee video. Kalau di Lazada itu pakainya menu feed. Nanti di feed itu kita bisa salah satunya kita bisa post video. Yang kedua kita bisa post review pelanggan. Yang ketiga kita bisa post produk. Yang keempat kita bisa post gambar atau brosur. Nah, kalau CM itu lebih ke broadcast ke pelanggan potensial atau pelanggan baru atau pelanggan yang memasukkan wishlist atau pelanggan yang memasukkan di keranjang. Itu bisa kita kategorikan. Nah, nanti kita bahas secara detail. Nah, sebelumnya kenapa kita harus menggunakan interaksi pelanggan? Nah, karena pelanggan nggak semuanya atau tidak semuanya itu bakal langsung beli. Nah, pasti dia nyangkut di sistem, ada di keranjang, ada di wishlist dan lain sebagainya seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, itu kita manfaatkan, kita follow up, kita tanya atau kita berikan promosi-promosi supaya pelanggan tersebut melakukan transaksi atau checkout atau terjadi konversi. Nah, bagaimana caranya? Tidak usah panjang kali lebar, langsung kita praktekkan di seller centernya Lazada. Oke, kita masuk di seller centernya Lazada. Nah, apa sih pusat keterlibatan itu? Nah, pusat keterlibatan adalah menu atau tools yang diberikan oleh Lazada, atau nanti juga di Shopee ada, di Tokopedia juga ada, tapi kita fokus dulu membahas yang di Lazada. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa tools ini sangat membantu. Nah, tools ini sangat membantu. Fungsinya kalau di Lazada itu bisa membuat feed atau story ya, kalau bahasa sehari-harinya atau bahasa sosial medianya itu kita bisa bikin story. Terus kita juga bisa broadcast. Nah, broadcast ini juga penting, nanti menu-menunya seperti apa kita coba bahas, hasilnya seperti apa dan keunggulannya apa. Ini penting karena kita juga harus mengolah pembeli kita atau calon pembeli kita dengan cara pusat keterlibatan. Jadi kita melibatkan pembeli-pembeli yang misal sudah pernah beli, nanti kita olah seperti apa. Terus nanti pembeli yang baru check out atau belum pernah beli tapi sudah melihat produk kita atau produk yang masuk keranjang dan lain sebagainya. Oke, kita masuk ke pusat keterlibatan. Nah, di pusat keterlibatan ini kita ada yang namanya feed dan interaksi pelanggan. Nah, di feed atau interaksi pelanggan ini kita bisa memaksimalkan potensi-potensi calon pembeli atau pembeli yang sudah masuk di toko kita, atau bahasa kerennya itu CRM lah. Nah, itu kalau kita masuk ke feeds, kita membuat di Lazada itu bisa membuat 10 story atau 10 feed setiap harinya, dan feed tersebut bisa dijadwalkan. Misal nih, buatnya pagi atau membuatnya hari ini untuk besok bisa, untuk besoknya bisa. Jadi tidak melulu harus setiap hari, tapi alangkah baiknya kita buat setiap hari supaya setiap hari ada aktivitas di seller center. Nah, ini yang saya terapkan ke admin saya. Jadi setiap hari harus membuat feed, tidak boleh kelewat. Nah, di feed ini ada satu, daftar produk, yang kedua ada gambar, yang ketiga ada video pendek, yang keempat ada galeri pelanggan.
monggo silahkan mau dipakai yang mana, semuanya bagus. Kalau daftar produk nanti berarti kita ngefit produk-produk kita. Kalau gambar berarti kita ngefit promosi-promosi gambar-gambar yang tentang produk-produk kita. Kalau video pendek berarti ngefit video-video pendek. Terus nanti galeri pelanggan berarti kita menghidupkan story tentang review-review. Nah, ini bisa kita pakai. Nah, gimana sih feed itu berjalan? Nah, bisa kita lihat juga feed itu berjalan seperti apa. Ya sebenarnya kalau dilihat dari dashboard-nya itu tidak terlalu signifikan, tapi ini juga membantu untuk perjalanan pengelolaan terhadap konsumen kita. Nah, ini kita bisa lihat postingannya seperti apa, terus nanti kita bisa melihat performanya seperti apa, itu juga nanti bisa kita lihat. Nah, ini kita coba satu-satu ya. Misal feed produk. Nah, kita feed produk. Di sini kita bisa membuat deskripsi. Misal promo gajian snack camilan best seller 5.000-an misal, atau mulai harga 2.000-an, dapatkan gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Nah, misal kayak gitu. Terus kita ambil produknya, misal snack. Nah, kita bisa ngefit beberapa produk. Nah, setelah itu kita add voucher. Nah, kita sudah punya voucher belum? Kalau kita sudah punya voucher, kita bisa klik vouchernya. Kalau belum, bisa buat dulu vouchernya. Terus habis itu hashtag. Nah, hashtag ini biasanya sesuai dengan apa yang kita akan kelola atau akan kita fitkan. Nah, di sini ada snack kekinian, snack asik, ke pantai, bakal berenang, dan bekal buat si kecil. Nah, ini mau buat sendiri juga boleh, kalau bisa, kalau enggak ya wis ikutin ini aja. Nah, itu kalau biasanya saya ngikutin ini. Nah, mau dipublish sekarang atau di schedule. Misal kita schedule nanti jam berapa? Misal jam 8 ya, misal. Nah, udah, setelah itu kita submit. Oke, ini untuk yang produk ya. Terus nanti kita misal yang gambar misal promo akhir bulan snack 2.000-an. Misalnya kita fokus di snack ya, tapi kalau misal teman-teman punya produk lain ya silahkan. Kita tidak tidak harus satu produk. Nah, misal kita punya mana? Oke, sebentar. Kita cari dulu buat promo. Nah, misal nih snack 2.000-an. Nah, terus kita add voucher. Caranya sama, cuman nanti berbeda-beda di. Nah, ini nggak ada hashtagnya ini. Kalau nggak ada hashtagnya nggak apa-apa. Terus mau kita post sekarang atau schedule. Kalau di schedule tadi jam 8, nanti misal jam berapa. Kalau misal mau sekarang ya klik sekarang, langsung di post. Oke, terus nanti kita buat baru. Sampai 10 ya kuotanya, kalau bisa setiap hari dipakai semua. Apakah harus satu-satu? Tidak. Misal fokus ke galeri pelanggan semua, nggak apa-apa. Kalau misal fokus ke gambar semua, nggak apa-apa. Fokus ke produk semua, nggak apa-apa. Kalau mau semuanya dipakai juga nggak masalah. Kalau video sama aja. Kita tinggal dari video. Misalnya kita dakon misalnya videonya. Udah pernah ngupload soalnya. Mainan anak pengganti gadget. Misal, jangan biarkan anakmu kecanduan HP. Kita add voucher dulu.
Kita add voucher, harusnya ada itu. Harusnya. On. Kok stoknya 0 ya? Oh ini. Sorry nggak kelihatan. Nah terus kita hashtagnya nggak ada, nggak apa-apa. Terus tadi kan udah pernah sekarang. Nah kalau sudah pernah sekali klik sekarang, itu berarti selanjutnya harus schedule, nggak bisa sekarang juga. Nah misal kita buat jam 10 misalnya. Oke. Karena untuk yang menu publish this post sekarang itu hanya sekali sehari. Atau nanti ketika beda jam baru bisa. Tapi kalau mau di jam yang sama atau di waktu yang sama itu kalian post, berarti harus sekali yang sekarang, lainnya schedule. Nah ini kita langsung post. Oke. Nah terus kita buat galeri pelanggan. Nah kalau galeri pelanggan ini lebih ke review. Misal nih kita mau tentang teh poci, tinggal kita nggak ada gambarnya. Nah khusus untuk galeri pelanggan itu yang ada gambarnya, jadi hanya ulasan dengan gambar yang diizinkan untuk berbagi feeds. Nah ini kita cari. Nah ini bintang 4 atau 5 kalau apa namanya bisa dipakai. Nah ini kadang juga aneh pembeli itu, namanya selondok mentah ya nggak mungkin putih bersih kan gitu. Cuman ya itulah flag, dikira flag, ternyata itu ya bumbu-bumbunya. Nah, itulah pelanggan. Ya kita nggak bisa membuat 100% pelanggan bintang 5 dan bagus itu tidak apa ya, kalau saya bilangnya bukan kemustahilan tapi lebih ke tidak perlu ngoyo, kita berikan sesuai dengan apa yang diorder. Kalaupun misal tidak terima ya itu kembali lagi ke masing-masing, yang penting kita sudah maksimal. Nah ini contoh, ada fotonya, ada tulisan reviewnya, bintangnya 5, kita fit. Nah tinggal kita oke. Udah tinggal gitu toh. Terus nanti misal satunya lagi oke. Nah dah. Kalau feed, kalau ini cuman seperti ini. Kalau untuk yang galeri pelanggan. Nah, itu. Jadi pastikan nanti ini 10 ya, pastikan 10. Nah, nanti bisa di maksimalkan. Kalian bisa maksimalkan dengan cara kalian. Nah, ini terus nanti bisa kita terus ke interaksi pelanggan. Nah, terus habis itu kita masuk ke sini. Nah, ini ada your performance. Nah, jadi ada 67% kita selalu memakai. Terus nanti penerimanya ada 117.000, terus penerima pesannya ada 5.000 sekian. Pesanannya 7 hari terakhir 28, pendapatannya 2,5 juta, kan lumayan buat nambah-nambah. Nah presentasi membacanya 5%, terus panduan respon chatnya 3%. Nah gimana biar ini naik? Itu harus dengan konten-konten yang bagus, harus dengan kalimat-kalimat yang bagus, dan harus dengan waktu-waktu yang bagus. Jadi jangan asal-asalan. Jadi misal setiap hari di broadcast, jangan. Misal nih ini kan ada kuotanya. Nah, kuotanya itu biasanya sesuai dengan performa toko, khusus untuk keterlibatan pelanggan atau interaksi pelanggannya ini. Nah, di kuota yang ada itu kita harus bisa maksimalkan. Misal nih, kita dapat 1 minggu 2 kali atau 1 minggu sekali. Kita mau maksimalkan di mana? Mau maksimalkan di pelanggan baru, atau mau maksimalkan di pelanggan yang minat pada keranjang, atau pelanggan dengan order yang belum terbayar, atau pelanggan dengan minat wishlist. Nah, jadi di sini semuanya tergantung kita mau penetrasinya di mana. Nantinya kalau kita lihat performanya, misalnya kita lihat dulu seller performance. Nah, ini misal nih pelanggan dengan minat keranjang unlimited. Nah, nanti semakin kita sering menggunakan ini, nanti semakin
semakin banyak kuota yang bisa kita dapat. Nah ini misalnya dari 29 bulan 6 sampai 31 bulan 7 itu kita dapat 15 juta dari broadcast bahasanya. Nah ini kan lumayan gitu loh. Lumayan secara customer yang membaca turun, tapi secara pesanan naik, secara penjualan juga naik. Nah ini kita maksimalkan. Oke. Nah kita coba ya satu. Misal nih kita fokus ke pelanggan dengan minat pada keranjang. Nah misal nih keranjang 31 Juli 2023. Nah ini kita bisa menggunakan bahasa ini, kita juga bisa menggunakan kalimat sendiri. Promo gajian akhir bulan segera berakhir. Jangan sampai kehabisan stok dan promosi menarik lainnya. Segera cek out barang yang ada di keranjangmu sekarang juga gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Oke, misal gitu ya. Terus kita kasih voucher. Oke, vouchernya sudah ada ini. Terus ini tidak perlu, kalau mau diterapkan ya silahkan. Belanja 12.000 dapat 12.000. Bunuh diri kalau bahasa saya, mending dihilangkan. Nah setelah itu kita tinggal send now atau pengiriman terjadwal. Misal send now, karena ini saya jam berapa ini, sekitar jam 6 pagi, jadi kita send sekarang aja, siapa tahu banyak orang-orang yang sedang online kan gitu. Nah jam-jam itu harus teman-teman pahami ya, harus teman-teman pahami di bisnis analisis. Nah itu pembahasan yang lain lah. Nah itu teman-teman harus paham jam berapa kira-kira konsumen yang paling banyak berkunjung di toko teman-teman. Nah itu terus nanti kalau misal masih ada kuota, itu kita coba misal nih ada kuota tentang pelanggan baru, misal tentang atur. Nah misalnya masih ada kuota nih, list 31. Ini cuman nama ini cuman biar kita enak aja. Juli 2023. Misalnya kita malas ngetik, ya udah kita tinggal pakai ini aja. Udah mau ganti bulan misal. Manjakan dirimu dengan check out item yang ada di fastlistmu sekarang. Oke, ini tinggal dihapus. Terus kita jadwalkan, misal tanggal 31. Jam berapa? Misal jam 9. Oke. Kita kirim. Nah, bisa. Pokoknya selama bisa kita pakai. Nah, untuk melihat kuotanya gimana? Waktu itu ada kuotanya itu ada di mana ya? Performance gitu kok. Seminggu dapat berapa gitu. Kuotanya itu ada harusnya. Nah, terus pusat keterlibatan chatting misalnya. Kalau chatting teman-teman bisa coba Lisa. Lisa itu balas otomatis, tapi kita bahas di pembahasan lainnya lah. Karena Lisa ini saya sendiri tidak terlalu suka dengan performanya Lisa. Nah, itu tinggal kalau chatting teman-teman tinggal bagaimana mengaturnya. Nah, terus kuotanya itu biasanya kalau tempat saya ini seminggu 2 kali atau 3 kali gitu, karena kita aktif terus. Nah nanti kalau teman-teman masih baru biasanya nanti mereka memberikan sesuai dengan performa teman-teman. Nah kalau dapatkan customer baru itu biasanya nanti larinya ke iklan berbayar. Tapi kalau engage customer itu biasanya nanti sama aja kayak gini. Misal, hai customer, selamat datang
dan selamat belanja di toko kami. Nah, nanti kalau teman-teman mau bikin sendiri ya silahkan. Misal nih pelanggan baru 1 Juli 23. Nah, terus teman-teman kasih gambarnya juga boleh. Kalau teman-teman mau pakai gambar, kalau enggak ya harus diisi karena memang yang dibutuhkan oleh sistem. Nah, misalnya kita select aja lah. Gambarnya harus kurang dari 1 MB. Misal nggak usah pakai gambar lah, malas nanu gambar. Nah, ini tinggal produknya, terus atur jadwalnya, tanggal sekarang, terus jam, misal jam 19. Nah, ini teman-teman kalau misal besok ya berarti tanggalnya dirubah aja 1 Agustus, terus nanti di jamnya gitu. Jadi terus kirim. Nah, ini mengirim konfirmasi. Apa ini? Jika kamu mengirim pesan hari ini, nah, sebagainya, sisa kuotanya, perkiraan kuota sudah habis. Nah, jadi kalau kita oke, itu terkirimnya di tanggal berapa nantinya kan kita bisa tanggal berapa tadi dibaca itu, tanggal 3 Agustus kayaknya bisa ngirim lagi kalau kita ngirim sampai 3 kali karena ada kuotanya. Biasanya nanti ada peringatannya seperti itu. Nah, itu ya teman-teman. Kalau teman-teman bisa memaksimalkan dengan bahasa yang bagus, dengan bahasa yang menarik, bahasa yang membuat konsumen itu cepat-cepat check out, itu jauh lebih bagus. Terus teman-teman bisa membuat gambar, konten atau video yang menarik dan itu membuat pembeli jadi tertarik, itu jauh lebih bagus juga. Jadi keterlibatan pelanggan itu sama aja kayak kita CRM. Nah, CRM itu apa? Customer Relation Management, atau kita mengelola customer yang ada di toko kita. Nah, selain dengan cara ini, teman-teman juga sebenarnya bisa menggunakan data-data yang masuk atau pembeli-pembeli yang masuk untuk teman-teman follow up. Nah, untuk di follow up, ditawarkan produk baru, promo-promo baru dan lain sebagainya. Tapi itu lebih ribet. Tapi kalau teman-teman bisa maksimalkan itu juga jauh lebih bagus. Nah, tergantung teman-teman seperti apa. Karena karakter setiap toko itu beda-beda untuk mendapatkan daya tarik dari customer. Jadi seperti itu. Semakin kita bisa memaksimalkan apa yang ada di sistem, itu juga akan maksimal pula pendapatan kita. Contohnya ya sederhana aja, kita dapat 15 juta dari jam atau dari interaksi pelanggan, kalau bahasanya kan CEM ya. Nah, itu dapatnya 15 juta kan lumayan gitu loh. Jadi daripada tidak kita pakai sama sekali, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Selain itu performa interaksi pelanggan kita juga bakal jelek. Nah, ini juga kita harus bisa memaksimalkan. Nah, gitu teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan sedikit ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi wasilah pembelajaran untuk teman-teman dan menjadi wasilah pahala untuk saya pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf, kesempurnaan itu hanya milik Allah. Saya pasti banyak kurangnya, makanya kita harus terus belajar. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.